Ini durasinya singkat sebenarnya Dok, tapi silakan direspon sedikit mengenai ketidakefisienan tadi yang harus mungkin dirubah, ada perubahan dan jangan Nggak efisiennya itu di mana gitu loh. Neraca perdagangan surplus, inflasi terkendali ketika krisis, direct cash terasa sama masyarakat, kepuasan 70%. Kita perform kok dalam hal ini. Jadi lagi-lagi nih, kita itu di posisi begini, janganlah ada nanti narasi-narasi yang malah karena nggak mampu bikin koalisi, Mas Anies misalnya ya, nggak duduk tuh sama PKS, sama Demokrat, sama Nasdem gitu kan. Nah terus nanti kita yang disalahin, apa-apa istana Wah, gitu. Ini pesannya jelas, salah satunya nih. ke Mas Anies nih salah satunya nih. Jadi jangan sampai sekali lagi istana tuh salah terus atas ketidakmampuan kita bermain politik, nggak bisa ngobrol. Kayaknya ada pesan khusus di air keras gitu loh. Nggak ada ini. Nih dari tadi kan saya tenang-tenangan nungguin ya abang-abang kan ngeletuk-ngeletuk semua kan, nggak enak saya nih, ya kan. Nah jadinya kalau seandainya ketidakmampuan kita membangun konsolidasi politik, jangan salahin salahin istana, apalagi presiden. Mas Anies terutama nih, pendukung-pendukungnya Mas Anies tuh udah dikasih catatan duluan tadi. Ini lebih straightforward ini. Gus, monggo Gus. Oh saya dulu. Iya, menghormati. Ya, jadi saya kira Pak Jokowi sebagai presiden, kalau ada tuduhan ke istana itu harus dianggap wajar kan memang sejarahnya begitu. Dan Pak Jokowi sendiri juga melakukan itu selama masa pemerintahannya. Jadi itu tidak ada yang salah. Rakyat menuduh, sebagian rakyat menuduh itu akibat dari sebuah sebab sejarah yang panjang bahwa hal yang wajar. Ya, sekali lagi istana. Ya, jadi tidak langsung Pak Jokowi istana. Jadi Valdo nggak usah baper dalam konteks ini istana. Baper, tapi di dalam istana itu banyak orang, ya itu satu. Yang kedua kaitannya dengan tokoh yang tidak punya partai atau belum punya partai tapi ingin jadi presiden, wakil presiden. Saya kira ini menurut saya berprasangka baik bukan hanya kepada Mas Anies tapi juga kepada yang lain. Urusan Mas Anies urusan kami. Kami sudah punya koalisi, tinggal pengumuman. Ya. Jadi berarti untuk lain Ganjar juga belum punya. Ya, yang lain itu belum fit juga. Nah, bukan berarti buat Mas Anies gitu. Sedikit Bang Mardhani sebelum kemudian. Oleh karena itu ya kita aman-aman aja. Aman-aman. Kalau saya sederhana, itu bukan jenis komunikasi yang baik, jadi nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Mas Anies nggak usah khawatir, kami bertiga juga nggak usah baper. Pokoknya kita fokus gimana membangun koalisi yang nanti insya Allah akan menawarkan lebih baik dari Pak Jokowi. Siap orangnya Mas, siap orangnya ya. Siap orangnya tapi apa nih selesaikan kalimatnya siap orangnya? Maksudnya orang yang mau maju itu? Iya siap dong, kan mau bikin koalisi ini itu udah siap belum? Siap orangnya, partainya? Iya. Koalisinya. Tenang saja, kan kami tidak di deadline besok kapan. Kita punya kerangka sendiri, punya timing sendiri, punya target dan hitungan sendiri. Ini memang tidak bisa dianggap gerenengan-gerenengan karena kan disampaikan oleh Bapak Presiden sendiri. Jadi ada data, ada hal-hal yang ingin dia sampaikan. Menurut saya tetap ada tadi, kalau mau transformasi, jangan pakai kata perubahan. Perubahan itu di seluruh dunia agak kurang enak bagi petahana. Mungkin enak buat. Itu baper namanya. Betul, setuju. Tapi siapapun petahana akan merasa enggak enak dengan kata perubahan. Nah, balik ke hipotesis yang 3 tadi, mana yang benar berarti? Kalau menurut saya dua dan tiga sekarang. Jadi artinya bukan karena bercanda ini, karena ternyata sudah ditanggapi tadi. Ada hal-hal yang ingin dinyatakan, kalau nanti begitu jangan lantai yang disalahkan. Atau ada yang sedang berusaha begitu, lalu Presiden mengatakan jangan saya loh nanti yang disalahkan. Nah tapi yang mau saya tambahkan terakhir saja gini, bagusnya kita lihatlah sistem yang ada di beberapa negara lain. Presiden itu kalau sudah mau selesai nih, Valdo, dia juga nggak banyak nunjuk-nunjuk orang ini, ciri-cirinya ini yang akan menjadi penerus saya. Nanti kalau sudah dipilih oleh partainya, dia ikut kampanye. Nah kurang lebih begitu. Kalau berkenan ini sebagai masukan. Masukan Bung Valdo. Tapi saya tertarik sedikit, siap orangnya itu jangan-jangan bocoran dari istana nih calon wakilnya Mas Anies. Siap orangnya. Saling tunjuk-tunjukkan terus. Siap, banyak sekali calon potensial. Tiga partai ini bagus-bagus. Belum terjawab tuh, tapi peluang untuk gagal tetap masih ada kan? Enggak ada, insya Allah enggak ada. Maksud saya ini loh, siap itu slogan sebuah partai, siap gitu bukan itu ya? Bukan itu, bocoran dari istana. Ya, slogannya tetap perubahan. Oke, baik. Bapak-bapak terima kasih. Perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih Bapak-bapak atas waktunya. Kalau itu saya setuju, Gus Coy, perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, yang bagus-bagus dilanjutkan dan diperbaiki tentunya. Saya Dwi Anggia, saya akhiri diskusi malam hari ini. Sampai jumpa.